Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Baik, kalau masih semangat, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kepada Maxi, persilakan. Berkat Tuhan Bapa dan Anak dan Kudus. Terima kasih, silakan duduk. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 1. Dari tema 2 itu adalah persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam perbedaan. tema 2 ini memuat pembelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta konsep atau peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengetahui makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyebutkan penyesuaian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Baik anak-anak, sekarang kalian buka di buku siswa kalian, ada teks proklamasi. Ibu minta salah satu siswa untuk membacanya. Pada kalian ibu persilakan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerang kepada antara sekutu. Peristiwa ini dijadikan akhirnya menyerang kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tasdi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, DNS Muhammad Hatta, dan Maruf Asman Soebradjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BN Dia, Sayuti Nelly, Sukarni, dan Soedio. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan DNS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Nelly pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Penggagasan Timur nomor 56. Telah hadir antara lain Soewirjo, Wilipo, Gafar, Prindogo, Tabrini, dan Tirmurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, kalian sudah dengar
Indonesia. Sekarang kalian kerjakan. Louis Martin, Friends, Andy, Yanris, Albertus Gadi, Jenny, Sun, Yuri, Rico, Babi, Max, Rizka. Perhatikan lembaran kerja itu. Ya. Di situ ada teks juga. Ya. Teksnya sama kayak teman baca tadi. Judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan. Nah, baca teks itu kembali, kemudian jawab pertanyaannya dengan mengisi titik-titik pada peta konsep tersebut. Ya. Dengan menjawab pertanyaan. Udah pertanyaan itu dengan menggunakan kata tanya. Di situ ada kata tanya kapan, ya toh? Ya. Siapa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa. Ya. Silakan mengisi dan kemudian tentukan dia punya informasi pentingnya. Baik, sebelum kalian kerja, ibu tanya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan seseorang atau tokoh itu adalah Siapa? Ya. Marton, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana? Ya, di mana? Tepuk tangan dulu. Kemudian kata tanya yang digunakan untuk menanyakan proses. Bagaimana? Bagaimana? Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian kerjakan sudah. Baca pertanyaannya baik-baik dan jawabannya itu ada teks itu. Teks tentang proklamasi kemerdekaan. Ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Dari di teks itu kita akan mengisi peta pikirannya. Sudah semua? Sudah. Sekarang kalian lihat kembali jawaban kalian. Kita mulai dengan yang pertama, kata tanya apa? Riko, silakan. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian jawabannya, perhatikan di peta konsepnya. Peta konsepnya. Apa yang terjadi, ya toh? Ya. Baca lengkap di situ, Riko. Pertanyaan yang ada kata tanya apa? Pada peta konsep. Keren, silakan baca. Apa yang sedang terjadi? Ya, apa yang sedang terjadi? Silakan jawabannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, yang sedang terjadi itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan untuk keren. Yuri, baca yang berikut. Kata tanya mengapa.
Jawabannya? Bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ya, bangsa Indonesia berhak memperoleh kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Tepuk tangan. Berikut, Maksi, silakan baca catatannya yang berikut. Di mana proklamasi kemerdekaan berlangsung di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Panggasan Timur nomor 56. Iya. Jadi di mana proklamasi terjadi itu di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Ya, tepuk tangan untuk Maksi. Berikut Yanis, baca catatannya yang berikut. Kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan? Kapan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan? Ya, silakan. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Iya, tepuk tangan. Yang berikut, Dadi, silakan baca catatannya berikutnya. Perhatikan baik-baik. Siapa? Perhatikan di peta konsepnya itu. Yeni, bisa baca? Siapa yang membaca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya, jawabannya? Oleh Soekarno DS, Bung Hatta, Dan Ahmad Suharto. Jadi tokoh-tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suharto. Tepuk tangan. Sekarang dari peta konsep dan pertanyaan itu kita buat informasi pentingnya. Priska, menurut kamu informasi pentingnya bagaimana? Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hak bangsa Indonesia dan wajib mempertahankan. Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 Ya. di Terus? kediaman Soekarno, Pengangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan pemangsa teks tersebut oleh Soekarno dan di samping pidato singkat teks kemudian berdaerah merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, tepuk tangan. Itu sudah informasi pentingnya. Nah, sekarang kalian kumpul teks pengerjaan kalian itu. Satu orang berkumpul. Baik anak-anak, dari teks tadi mempunyai isi teksnya itu adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi di teks itu ada informasi pentingnya. Jadi informasi penting dari teks proklamasi kemerdekaan itu adalah yang pertama adalah tempat kejadian atau tempat terjadinya proklamasi. Kemudian waktu terjadinya. Selain itu juga tokoh yang menulis teks proklamasi dan proses terjadinya proklamasi. Ya. Baik anak-anak, untuk menentukan informasi penting, langkah yang pertama kita harus membaca teks dengan secara. Kemudian kita bisa membuatnya dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran. Ya, peta pikiran. Itu dengan membuat pertanyaan sekaligus dengan menjawab pertanyaan yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa mengambil jawaban-jawaban yang telah kita tulis untuk menjadi informasi penting. Ya. Itu tentang informasi penting. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar PowerPoint ini. Di sini ada 3 gambar. Ya. Ada 3 gambar. Jadi dari 3 gambar ini, Ibu minta kalian diskusikan. Yang pertama, ya, tempat hidupnya atau lingkungan hidupnya. Ya. Sebelum kalian menjawab lingkungan hidupnya,
selanjutnya itu adalah gambar apa? Jenis tumbuhan apa? Ya. Jenis tumbuhan apa? Kemudian lingkungan hidupnya, dan yang ketiga dia punya ciri-ciri. Ya. Kalian diskusikan dalam kelompok. Silakan duduk dalam kelompok. Ya. Atur meja dalam kelompok. Silakan kalian menulisnya. Yang pertama, sebutkan dia punya jenis tanaman ini, nama tumbuhan tersebut. Setelah menyebutkan nama tumbuhan tersebut, kamu tulis dia punya tempat hidupnya atau lingkungan hidupnya, dan yang ketiga kalian menyebutkan ciri-cirinya. Ya, silakan. Yang ketiga, ini nama tanamannya, tempat hidupnya, dan ciri-cirinya. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi juga. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Saya akan melaporkan hasil pekerjaan kami dari kelompok 2. Gambar
1. Gambar sertai. Hidup di lingkungan air. Ciri-ciri bunga sertai. Memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat terapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. 2. Gambar kaktus. Hidup di lingkungan kering. Ciri-ciri tumbuhan kaktus. Batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. 3. Gambar tumbuhan paku. Hidup di lingkungan lembab. Ciri-ciri tumbuhan paku. Daunnya tipis dan kecil. Batangnya berongga. Memiliki stomata. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikut kelompok 3. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Saya akan membacakan hasil pekerjaan kami dari kelompok 3. 1. Gambar teratai. Hidup di lingkungan air. Ciri-cirinya memiliki daun yang lebar dan bundar. Akarnya berada dalam air. Batangnya berongga. 2. Gambar kaktus. Hidup di lingkungan kering. Ciri-cirinya bunganya tebal dan berisi banyak cadangan air. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. 3. Gambar tumbuhan kaktus. Hidup di lingkungan lembab. Ciri-cirinya daunnya kecil dan tipis. Memiliki stomata. Batangnya berongga. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang perhatikan di sini. Ibu akan menjelaskannya. Perhatikan. Dari 3 gambar ini, tumbuhan yang pertama itu tumbuhan apa? Teratai. Yang kedua adalah tumbuhan kaktus. Dan yang ketiga adalah tumbuhan paku. Dari ketiga tumbuhan ini, apakah dari bentuknya, daun, batang, dan ukurannya sama atau berbeda? Berbeda. Bagus sekali. Ya, jadi ingat baik-baik anak-anak, setiap jenis tumbuhan itu memiliki ciri-ciri berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Ya, ciri khusus, ya, Ibu kasih contoh seperti di kaktus ini. Dia memiliki batangnya berduri. Ada juga yang daunnya tipis dan lebar. Kemudian ada yang bunganya atau daunnya juga kecil. Ya, jadi tumbuhan ini memiliki ciri yang berbeda. Ciri yang berbeda pada tumbuhan itu untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ya. Penyesuaian diri atau beradaptasi. Ya. Adaptasi itu adalah penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Ingat baik-baik, adaptasi itu adalah penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan hidupnya. Ya, lingkungan hidup itu biasa disebut dengan habitat. Disebut dengan habitat. Berdasarkan habitat atau lingkungan hidupnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Ya. Yang kedua, adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Dan yang ketiga, adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Ya, yang kita mulai yang pertama. Adaptasi yang tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berair atau lingkungan air. Ya. Adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan air itu biasa disebut dengan hidrofit. Disebut dengan apa? Hidrofit. Ya, hidrofit. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit itu yang pertama, daunnya tipis dan lebar. Ya. Yang kedua, batangnya berongga. Dan yang ketiga, akarnya berada di mana?
Ya, tumbuhan lumut. Selain tumbuhan lumut apa lagi? Patung. Tumbuhan apa? Tumbuhan paku. Ya. Dan yang ketiga adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Biasa disebut dengan xerofit. Ya, ciri-ciri tumbuhan xerofit itu apa saja? Batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Batangnya tebal dan berisi banyak air. Yang kedua apa lagi? Akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Kemudian batangnya berlapis lilin. Kemudian selain itu juga dia punya batang berduri. Ya. Tumbuhan yang termasuk xerofit atau xerofit itu contohnya seperti apa? Kaktus. Kaktus. Selain kaktus apa lagi? Kurma. Pohon kurma. Lidah buaya. Lidah buaya. Cocor bebek. Itu jenis tumbuhan xerofit. Ya. Baik. Ya. Dari penjelasan Ibu, ada yang belum mengerti? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut yang berikut adalah IPS. Untuk IPS kita belajar tentang makna proklamasi. Ya, makna proklamasi. Ya. Kamu sudah baca teks tadi, ya toh? Ya. Sekarang kalian diskusikan lagi tentang makna proklamasi. Dari teks tersebut kamu harus mencari maknanya. Ya. Ya. Silakan diskusikan, baca di dalam buku tersebut ada teks itu. Ya. Kalian sebutkan dia punya makna proklamasi. Ya. Silakan. Silakan kelompok kedua. Selamat pagi juga. Satu, lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Dua, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Tiga, pengakuan dari dunia
pembelajaran kita hari ini ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama itu tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua tadi IPA. Dan yang ketiga IPS. Ya, muatan pembelajaran bahasa Indonesia itu kita belajar tentang informasi penting berdasarkan peta konsep. Ya, ingat tadi informasi penting itu dapat kita tulis atau dapat kita baca, kita cari dengan membaca teks secara sama. Kemudian menulis pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Yang berikut, IPA kita belajar tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan hidupnya. Ada berapa jenis tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya? Ada berapa? 3. Ada 3 jenis. Yang pertama adaptasi tumbuhan berdasarkan lingkungan air. Yang kedua lingkungan kering. Adaptasi tumbuhan berdasarkan lingkungan kering. Yang ketiga adaptasi tumbuhan berdasarkan lingkungan lembab. Dan yang berikut kita belajar tentang makna proklamasi. Ini untuk muatan pembelajaran IPA IPS. Ya. Dari pembelajaran hari ini ada yang belum mengerti? Sudah. Kalau sudah, kalian kerjakan evaluasi ini. Ada 10 nomor. Evaluasi kalian kerjakan. Ya. Silakan kalian kerjakan isi. Silakan kalian kerjakan. Tulis jawabannya di sini, di lembaran ini. Silakan. Pertanyaannya ada ini. Jawab gitu. Jangan lupa nomornya nama ya. Silakan tolong kerjakan. Dalam kertas kalian juga apa? Di buku silakan ambil buku kertas 2 lembar itu di bagian tengahnya. Silakan kerja. Biar baik-baik nomor 1 ini. Nah, ini satu soal ini pertanyaannya. Nah, silakan kerja dan dijawab. Nah,
Tulis sudah. Silakan kerja. Kertas 2 lembar. Tulis sudah. Isi silakan. Martin berpon tidak ada. Isi sudah. Nomor 1 silakan. Nomor 2. Terus ya, lihat nomornya ada soalnya nomor 3 ya. Indonesia.